dengan oksigen gratis dari Allah setiap waktu. Sementara mungkin kerabat, tetangga, maupun masyarakat Indonesia yang lain ini harus membayar berjuta-juta hanya untuk mendapatkan oksigen untuk bernapas. Alhamdulillah kita bisa tidur nyenyak, walaupun mungkin diganggu dengan sedikit nyamuk. Tapi percayalah itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena mungkin kerabat, tetangga, maupun masyarakat Indonesia ini harus rela antri berjam-jam, berhari-hari, bahkan harus membayar berpuluh-puluh juta. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Yoyo selaku Ketua LBMWI Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut serta sharing kepada teman-teman semua di dalam acara ini. Saya mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat keynote speaker, sebagai gurunda kami, Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, kemudian Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Sandiaga Uno, kemudian gurunda kami juga, Bapak Bahlil, sebagai Menteri Investasi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pradana, dan yang tadi luar biasa dari Pak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Kemudian yang kami hormati juga rekan narasumber yang luar biasa yang masih standby sampai siang ini, Bapak Ari Prabowo selaku Presiden KJ Indonesia, kemudian ini ibunda yang sangat cantik walaupun pakai masker, mungkin pakai formalin ya biar cantiknya awet, Ibu Ika Puspitasari sebagai Wali Kota Mojokerto, salam kenal Ibu. Dan yang luar biasa adalah Bapak Iim Rusamsi sebagai Ketua Umum OKOC Indonesia. Kita sudah saling follow-back-an ya Pak di Facebook, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke IG juga. Oh ya, siap Bu Ari, makasih. Kemudian yang spesial dan saya hormati adalah Bapak Samsul Hidayah sebagai Ketua Umum LBMWI beserta dengan jajaran, Bapak Yoyo Budianto, Ketua LBMWI Jawa Timur beserta dengan jajaran, moderator cantik Ibu Penny, dan seluruh pengurus LBMWI dari seluruh Indonesia, bahkan di beberapa cabang yang ada di dunia juga hadir pada kesempatan webinar kali ini. Satu lagi tentu saja yang sangat saya banggakan adalah teman-teman peserta semua dari kalangan UMKM, mungkin juga guru, dosen, mahasiswa, kemudian wirausaha yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas keluangan waktunya sampai siang hari ini. Teman-teman adalah orang-orang pilihan. Kenapa? Karena di hari Sabtu biasanya adalah hari rebahan nasional, tapi teman-teman hadir meluangkan waktu untuk bisa menjadi agen perubahan. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi agen perubahan bagi diri sendiri, tapi juga agen perubahan bagi keluarga, masyarakat, dan sesama. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, tadi sudah dikenalkan dan saya mengenalkan kembali bahwa saya adalah salah satu kabid yang membantu Mas Samsul di DPP LBMWI. Selain itu juga sebagai dosen dan juga CEO dari Kita Center. Ya, mudah-mudahan dengan perkenalan ini membuat kita bisa saling kenal, saling sayang, dan setelah sayang maka akan saling mendoakan untuk kebaikan. Baik, mungkin sekitar 15 menit ke depan karena waktu juga sudah mepet ya. Sesuai dengan tema yang diangkat, saya akan membahas lebih ke praktisnya. Karena tadi penjelasan dari keynote speakers, kemudian teman-teman narasumber ini sudah luar biasa, yang sangat luas. Nah, berkaitan dengan tema ini adalah tema yang sangat menarik. Kenapa menarik?
ya kita akan meringkas dari ekonomi kreatif. Menurut teman-teman, ekonomi kreatif ini apa sih? Secara ringkas, kita bisa definisikan bahwa ekonomi kreatif ini adalah konsep yang muncul di era baru, ekonomi baru saat ini, bagaimana lebih menitik beratkan kepada kreativitas, informasi, pengetahuan, dan ide dari kita, sehingga membuat perekonomian kita itu nanti akan semakin maju. Dan kita tadi dengarkan ya dari Pak Iim, banyak sekali bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dan saya yakin dari teman-teman semua peserta di sini ada yang sudah memiliki usaha yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Apalagi dengan kemajuan teknologi era industri saat ini ya. Kalau kita mau melihat sebagai contoh, salah satunya adalah dunia periklanan. Dunia periklanan pada zaman dahulu, mungkin kita sebut sebagai zaman kolonial, ini berbeda ya dengan periklanan yang saat ini di zaman teman-teman milenial dan juga teman-teman zilenial ya. Teman-teman zilenial adalah teman-teman setelah milenial. Apa bedanya? Mungkin kalau iklan-iklan di zaman dulu ini kita bisa lihatnya di televisi, di radio, kemudian surat kabar, dan ini biasanya dipegang oleh biro periklanan gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, teman-teman milenial, zilenial, bahkan kita semua itu berhak, bisa untuk membuat iklan sendiri, produk sendiri, dan kita melakukan promosi sendiri gitu. Coba kita rasakan, setiap hari itu kita dikelilingi oleh iklan. Lagi buka medsos, nyelip iklan. Buka YouTube, nyelip iklan. Dan iklan-iklan pada saat ini juga kecenderungannya lebih simpel dan menarik. Nah, ini adalah bagian dari ekonomi kreatif yang memang sudah berkembang di masa kita saat ini. Kemudian, mengapa sih judul besarnya itu dari panitia mengambil konsepnya adalah ekonomi kreatif? Ya karena generasi sekarang, milenial, zilenial, bahkan yang sebelumnya dari kaum milenial pun ini sudah mulai mau belajar ya dengan upgrade dan update ilmu terkait dengan teknologi. Jadi segala hal yang terkait dengan kondisi saat ini harapannya adalah bagian dari pembaharuan untuk perekonomian kita. Dan ini akan berpotensi bisa menciptakan inovasi dan kreativitas dari bangsa Indonesia. Nah, ini harapannya dari ekonomi kreatif itu akan bisa berdampak. Dampaknya itu bisa dirasakan oleh banyak pihak. Kemudian di dalam tema yang diangkat juga adalah berkaitan dengan pemasaran. Kalau dari definisinya, pemasaran ini nggak lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu bisnis atau usaha untuk mempromosikan suatu produk atau jasa ataupun layanan yang mereka miliki sehingga nanti akan dikenal oleh masyarakat, akan memiliki kesan yang baik dan akhirnya itu akan menjadi kebutuhan bagi masyarakat itu. Kalau memang itu menjadi kebutuhan, itu sangat menarik perhatian bagi masyarakat, maka apa keputusannya? Akan membeli produk tersebut. Akhirnya terjadilah yang namanya closing bagi seorang pelaku usaha. Nah, sebelum nanti kita berdiskusi terkait dengan salah satu tips triknya di dalam pemasaran, saya harapkan teman-teman yang mau dan sudah memiliki bisnis atau usaha, ini memiliki niat yang lurus terlebih dahulu, niat baik dalam berwirausaha, memiliki niat bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan ke masyarakat ini memang membantu mereka, memang dibutuhkan oleh mereka, sehingga kita memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Usaha yang kita jalani juga ini ditujukan untuk memberdayakan mungkin rekan, teman, atau tetangga di sekitar kita, sehingga mereka juga bisa merasakan kesejahteraan dari usaha yang kita jalani. Dan mungkin beberapa teman juga ya punya harapan nanti dari usaha yang dijalani ini juga bisa mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Jadi insya Allah kalau memang usaha dari awal kita baik, maka Allah juga akan memudahkan usaha-usaha yang kita jalani. Ini sebagai salah satu tips trik
contoh di dalam pemasaran. Saya minta pendapatnya dari teman-teman peserta, dan nanti silakan boleh dibantu di chat supaya nggak ngantuk ya, karena jam 12 ini sudah jam-jamnya, aduh matanya berat banget, tinggal 5 watt gitu ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada satu flyer mungkin ya, nawarin donat, harganya 10.000, ada dapat 3. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini ada donat, orang jualan donat ini kalau beli 6 gratis 6. Nah, teman-teman lebih tertarik yang mana? Mau beli yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Silakan boleh bantu direspon 1 menit. Ya, kita berikan waktu. Silakan bisa dituliskan di chat. Maunya yang kanan. Ya. Kanan. Belum ada yang kiri ya. Terima kasih respon dari teman-teman semuanya. Ada juga yang mau kiri. Ya, boleh. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, tapi kecenderungan kita sebagai calon customer ini lebih suka, lebih tertarik dengan iklan donat yang di sebelah kanan. Kenapa? Beli 6 ternyata gratis 6. Jadinya dapat 12 dong. Untung dong gitu ya. Nah, akhirnya kita beli produk ini. Nah, ini adalah salah satu bagian strategi di dalam pemasaran. Kita lanjut, apakah memang harus dalam bentuk gratis produk? Tidak, ini hanya sebagai salah satu metode atau contoh. Nah, ada contoh yang lain. Ini teman-teman mungkin kalau setiap harinya rajin untuk membuka medsos, ya, internet terus, ini pasti kita sering disodorkan terkait dengan adanya konsultasi gratis dengan dokter. Kebayang ya, kalau dulu di zaman kita masih konvensional, mau ketemu dokter aja pertama harus ngantri, kedua harus bayar 100.000 sampai 300.000 ketemu dokter doang. Nah, kalau sekarang dokter memberikan pelayanan konsultasi secara gratis. Mau nggak? Tertarik nggak? Tertarik. Kenapa? Yang pertama, gratisan. Yang kedua, simple, kita di rumah, dokternya di sana langsung jawab. Yang ketiga, ini langsung dokter beneran gitu. Karena pasti terpercaya dong ya. Ini adalah contoh misalnya salah satu apotek. Nah, akan berapa banyak customer yang akhirnya mau konsultasi gratis? Kita masuk ke contoh. Contoh yang cukup menjadi highlight saat ini, saya bagi 1.000, misalnya kali 4.000 orang, akan ada keuntungan profitnya misalnya 200 juta. Akan ada 2.000 orang tadi yang menawarkan produk unggulan dan ternyata masuk, bisa meningkatkan profit, dan kemudian setelah kita tawarkan paket lengkap pun ini bisa meningkatkan profit. Nah, mungkin ini sebagai bagian ya teman-teman di dalam proses berbisnis, berwirausaha, bagian dari metode atau strategi di dalam pemasarannya. Nah, konsep tersebut ini sebenarnya masuk dari salah satu modelnya adalah AIDA. AIDA itu apa? Attention. Tadi, bagaimana mencari perhatian dari orang-orang, dari calon customer kita. Ya, kalau tadi ngelihat donat di sekitar kita banyak sekali donat, bahkan donat-donat yang lebih branded gitu ya, itu banyak. Tapi karena ada promonya, nah attention-nya itu ke sini. Ada promo-promo yang memang menarik. Makanya sekarang kalau kita lihat ini banyak promo yang gratis ongkir ya, maka teman-teman ketika rebahan ini udah keliling Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian itu adalah attention. Yang kedua adalah interest. Jadi di sini kita akan tahu nih minat dari calon pembelinya. Ya, seperti yang tadi langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini adalah desire-nya untuk D-nya, bagaimana memaksimalkan buying signalnya, tapi kita itu tidak menggurui, kita itu tidak maksa orang tersebut. Seolah-olah kita itu memang benar-benar ingin melengkapi ya kebutuhan-kebutuhan dari customer dan action ya. Maka di sini akan ada closing yang tidak akan membuat ragu konsumen akan setia dengan bisnis atau usaha kita. Baik, sebagai penutup
dalam dunia kewirausahaan ini tidak terlepas adanya presentasi bisnis, maka perlu komunikasi efektif yang dapat dilakukan dengan baik bila adanya kemampuan public speaking yang baik, dan kemampuan ini bisa dilatih tentunya di lembaga yang terpercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi mic-nya kepencet. Luar biasa Mbak Pristi. Untuk kemampuan public speaking nanti bisa kontak ke Mbak Pristi ya. Begitu, saya free. Siap. Terima kasih. Luar biasa Mbak Pristi. Acara hari ini, webinar ini bisa terselenggara dengan baik karena kerjasama. Nah, acara kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dari Surabaya Sweet Hotel, Sahabat Berbagi, dan Yatim Mandiri, KJ Indonesia, Pak Presiden, Kopi Gaya, Jitu Skincare, dan tentunya Kita Center, Mbak Pristi. Sebelum menginjak atas selanjutnya, ini ada banyak sekali pertanyaan kepada para narasumber, dan banyak ini, saya bingung milihnya ini, sementara waktu sudah jam 12. Mohon izin saya ambil satu saja pertanyaan dari Mbak Ika Pratiwi Kota Mojokerto kepada Bang Iim, Pak Iim. Bagaimana cara agar produk kita di tengah pandemi ini tetap bisa survive di antara produk impor yang juga membanjiri negeri kita ini? Mohon dijawab, Bang Iim. Ya. Kami persilakan. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang bertanya. Tadi juga menarik sekali tadi materi dari Ibu Pristiari. Dan teman-teman, jadi biar produk kita bisa survive, saya rasa tadi juga banyak sudah disampaikan. Nah, produk kita tuh harus punya keunggulan pembeda daripada yang lain ya. Jadi keunikan daripada yang lain juga. Nah, juga teman-teman jangan sungkan untuk memberitahu kerabat dekat kita, saudara, tetangga kita, siapapun bahwa kita tuh lagi punya produk ini, kita sedang memproduksi ini, sedang berjualan ini, sampaikan, jangan sungkan ya, karena saya aja tiap hari banyak banget gitu ya yang khususnya yang sekitaran saya, yang jadi nggak jauh ongkos kirimnya dan lain-lain, dan memang kebanyakan kuliner. Jadi tawarkan ya paling dekat ke keluarga, ke kerabat dekat, teman-teman sekolah ya, dan supaya kita yang tujuannya kan survive ya. Dan tadi sudah saya sampaikan juga kebutuhan yang kita bisa support sehari-hari. Jadi itu peluangnya juga tadi Pak Ari juga sudah sampaikan, Bu Ari juga, Bu Kristi tadi sampaikan juga. Dan selain itu juga ya keunggulan harus ditampilkan ya. Nilai tambahnya apa? Jadi orang akan melihat kita tuh ahlinya di produk tersebut. Jadi kalau kita mereka nggak beli di kita, itu sayang banget. Nah, juga akan tawarkan sesuatu yang mungkin buat mereka tuh sangat sayang dilewatkan ya. Misalnya ada promo khusus, tadi ada saya suka banget tuh Bu Kristi pakai konsep AIDA. Konsep AIDA itu selalu saya pakai untuk marketing tools saya ya, di flyer saya, attention itu paling atas. Langsung kita tujukan, makanya target pasar itu harus jelas. Nah, attention itulah yang A ya tadi Bu Kristi. Jadi langsung kita tuh attentionnya ke siapa, sektor target pasar kita siapa. Sampai anak saya aja namanya Aida tuh Bu Kristi, saya kasih nama Aida, anak keempat saya. Mungkin itu, jadi jangan sungkan untuk mempromosikan ke siapapun ya, kerabat dekat kita, dan aktifkan sosial media kita. Dan ternyata Bu Penny, digital yang paling rame ya, kemarin saya bahas dengan Facebook Indonesia, yang paling banyak dipakai oleh UMKM kita adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp marketing, ya itu paling penting. Jadi nggak pakai kemana-mana, pakainya WhatsApp. Jadi WhatsApp itu penggunanya sejumlah penduduk Indonesia. Jadi manfaatkan itu. Nah, tentu kita punya komunitas, punya grup-grup. Nah, sampaikan ya, jangan malu ya, jangan malu, dan berikan mereka spesial
Itu aja dari saya, mungkin teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada intinya selama pandemi ini selain secara digital kita juga tetap harus secara personal ya Bang Iim ya. Karena bagaimanapun jauh di mata dekat di hati kalau pakai Android ya. Tapi yang dekat malah nggak kenal. Nah ini malah bahaya ini. Tadi yang disampaikan Mbak Ari Pristiana ini juga menggelitik kita. Jadi bagaimana kita belajar berkomunikasi juga. Saya ini juga masih perlu banyak belajar ini ya. Nanti kita bikin kelas khusus Bu Feni. Oh siap. Ya, ini saya dapat kabar dari panitia bahwa sudah ada pengumuman pemenang ini. Sebentar. Siap diumumkan. Barangkali panitia nanti bisa di-share. Untuk Bapak Ibu peserta, jangan lupa follow Instagram kami LBM Wirausaha Indonesia, @LBM Wirausaha. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu semua. Monggo panitia bisa disampaikan pengumuman pemenang sebelum acara ini kami tutup, karena jam 13 nanti kami juga ada kegiatan webinar dengan LBMWI Jerman. Jadi acara kita padat hari ini. Monggo panitia bisa disampaikan. Saya bantu Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang disampaikan melalui kolom chat, jangan lupa follow Instagram, Facebook ya LBMWI maupun OKOC atau Kita Center dan Kaji Indonesia. Berikut saya bantu share untuk pengumuman pemenang. Bagi yang beruntung yang mendapatkan banyak hadiah di hari ini, di screenshot aja, nanti ada link admin untuk konfirmasi pemenang. Oke. Lembaga Barisan Wirausaha Indonesia DPW Jawa Timur ucapkan selamat dan sukses atas acara ini, dan juga selamat kepada pemenang. Yang pertama ya berupa voucher hotel untuk Usi Nuzulah dan Puspitaningrum. Kemudian voucher GoPay atau OVO dari Sahabat Berbagi, Amir Alfariti, Edu Sumenep, Mei Santi, George Ardian, Abela Citra, Coach Ida Nur, Daniel RSUD Dr. Wahidin, Ayudwo UKM, Laila Nurul Subandi. Silakan di screenshot dulu bagi yang merasa namanya tercantum di layar. Kemudian ada voucher umroh 2,5 juta dari KJ Indonesia, ada Emir, ada Diah, Nazilatun, Bayu, Inhu, Ahmad, Paimin, CV Jos, Win Malang, Azizah, Mayaji, Elsie, Ririn, Kristini, Indra Birawa. Oke. Yang berikutnya ada voucher door prize dari G2 Skincare. Nah ini agak banyak. Ana Maria, silakan di screenshot ya. Aryan, Arjun, dan seterusnya. Oke, halaman kedua juga dari G2 Skincare, Dida Nursida sampai dengan Denis Basya. Oke, silakan di screenshot ya. Kemudian ya halaman berikutnya dari G2 Skincare, yang pertama Disha Putri sampai dengan Haridah NTB. Luar biasa, NTB dapat alokasi door prize nih ya. Jangan di screenshot, nanti kita share nomor adminnya. Nah,
Bagi yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize, tetap mendapatkan voucher umroh senilai 1,5 juta seluruh peserta tanpa terkecuali. Yang akan terima di email masing-masing. Jangan lupa kalau belum daftar segera klik link yang ada di poster untuk mendapatkan e-voucher umroh dan e-sertifikat dan juga modul para narasumber ya. Oke, nah ini silakan di screenshot nomor untuk konfirmasi bagi pemenang door prize. Wajib melakukan follow Instagram nih, nanti di screenshot tuh follow-nya kepada LBM Wirausaha dan KJ Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan Ya, Bu. terima kasih Pak Ari. Aduh, nama saya kok nggak ada ya? Nanti minta Mbak Pristi. Iya, terima kasih. Seneng banget ini peserta dapat hadiah begitu banyak. Kiranya waktu sudah mendesak ini, saya mohon izin untuk menutup acara. Terima kasih atas kehadiran semua keynote speaker, narasumber, Bapak Ketua Umum DPP LPWI, dan semua Bapak Ibu peserta. Terima kasih Ibu Wali Kota Mojokerto yang masih mendampingi kami sampai acara selesai. Mudah-mudahan acara ini memang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk semuanya. Jangan lupa follow IG LBM Wirausaha Indonesia, dan kalau mau bergabung dengan kami segera mendaftar karena kami perlu jiwa-jiwa muda yang bersemangat membangun negeri untuk bersinergi dan berkolaborasi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar series kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Betty, terima kasih Prof. Sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Wali Bu Wali Kota. Kota, Terima kasih Bu Wali Kota. Meningita, terima kasih. Dan kos